guys, bertemu lagi dengan kita di channel YouTube ini. Nah, saat ini kita akan membahas tentang kesalahan sampling dan distribusi sampling rata-rata sampel. Dan sebelum masuk ke dalam materi, mari kita cari tahu lebih dahulu perbedaan populasi dan sampel. Populasi sebenarnya dapat dikatakan sebagai totalitas dari semua objek yang pada nantinya akan diteliti. Sedangkan sampel merupakan bagian kecil dari populasi itu sendiri yang diambil sebagai objek dalam sebuah pengamatan atau penelitian lantaran dianggap mampu mewakili populasi. Nah, sekarang kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian kesalahan sampling. Kesalahan sampling atau sampling error adalah kesalahan yang muncul dalam proses pengumpulan data sebagai akibat dari pengambilan sampel dari suatu populasi, bukannya dari seluruh. Contohnya, rata-rata sampel digunakan untuk memperkirakan rata-rata populasi, karena pasti terdapat selisih antara statistik sampel dengan parameter populasi yang bersesuaian. Selisih uji yang disebut kesalahan sampling. Sumber-sumber kesalahan sampling. Perlu disadari dimungkinkannya kesalahan dalam pengambilan sampel. Untuk itu, suatu teknik pengambilan sampel yang baik akan mampu mengurangi atau meminimalkan berbagai kesalahan tersebut pada suatu tingkat biaya tertentu. Selain itu, perlu juga disadari bahwa beberapa sumber kesalahan ini dapat terjadi sekaligus atau 2 atau 3 kali dalam suatu penelitian. Misalnya, kesalahan variasi acak dengan kesalahan penentuan responden akibat kesalahan spesifikasi. Ada beberapa sumber kesalahan dalam sampling. 1. Variasi acak. Variasi acak merupakan kesalahan sampling yang paling umum dijumpai. 2. Kesalahan spesifikasi. Kesalahan yang diakibatkan oleh kekeliruan spesifikasi sangat umum dijumpai dalam pengambilan pendapat untuk pemilihan umum. 3. Kesalahan penentuan responden. Sumber kesalahan tambahan dalam survei sampel adalah disebabkan oleh kesalahan penetapan responden dari beberapa anggota sampel. 4. Kesalahan karena ketidaklengkapan cakupan daftar populasi. Salah satu kunci sukses dari pemilihan sampel yang baik adalah ketersediaan daftar unsur populasi atau population frame lengkap yang relevan. 5. Kesalahan karena ketidaklengkapan respon. Tidak setiap responden berkenan merespon suatu survei. 6. Kesalahan penarikan sampel. Diyakini bahwa sampel yang baik merupakan miniatur dari populasi. 7. Kesalahan pengukuran. Pada umumnya, kuesioner dirancang dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi yang berguna. Berikut ini adalah pengertian distribusi sampling rata-rata sampel. Distribusi sampling adalah distribusi peluang teoritis dari ukuran-ukuran statistik, misalnya adalah rata-rata, varian, dan proporsi, termasuk juga distribusi beda 2 rata-rata dan beda 2 proporsi. Konsep distribusi sampling ini dijadikan sebagai dasar dari statistik inferensial, di mana dengan distribusi sampling dapat diketahui karakteristik populasi atau parameter. Ada beberapa alasan mengapa mengetahui distribusi sampling merupakan hal yang penting. Ada beberapa alasan mengapa mengetahui distribusi sampling merupakan hal yang penting, yaitu 1. Distribusi sampling membantu kita
untuk memilih sampel secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan waktu, biaya, dan energi sehingga kita dapat memperkirakan parameter dengan benar. Yang kedua, teknologi informasi membantu kita menggunakan analisis dan pengukuran yang tepat dalam menghasilkan parameter populasi. Singkatnya, kita mengambil seluruh kemungkinan sampel dari populasi dan pada setiap sampel dihitung statistik sampelnya atau rata-rata jumlah yang diperoleh. Contoh ini mengilustrasikan hubungan erat antara distribusi populasi dan distribusi sampling rata-rata sampel. Satu, rata dari rataan sampel sama persis dengan rata-rata populasi. 2. Dispersi distribusi sampling rata-rata sampel lebih kecil daripada distribusi populasi. 3. Distribusi sampling rata-rata sampel cenderung berbentuk lonceng dan mendekati distribusi probabilitas normal. Penggunaan distribusi sampling rata-rata sampel. Distribusi sampling merupakan faktor penting dalam analisis statistik karena memberikan penyederhanaan utama dalam perjalanan ke inferensi statistik. Lebih khusus lagi, distribusi sampling memungkinkan pertimbangan analitis didasarkan pada distribusi probabilitas statistik, bukan pada distribusi probabilitas gabungan dari semua nilai sampel individu. Atau dengan kata lain, distribusi sampling berfungsi untuk menentukan probabilitas kemunculan atau distribusi probabilitas dalam sampel tertentu. Berikut adalah notasi dalam distribusi sampling rata-rata. Terdiri dari N, ukuran sampel, X bar, rata-rata sampel, S, standar deviasi sampling, mu X bar, rata-rata pada distribusi sampling rata-rata, N, ukuran populasi, mu, rata-rata populasi, sigma, standar deviasi populasi. Berikut ini adalah rumus distribusi sampling rata-rata. Kita masuk dalam contoh soal. Distribusi kecepatan maksimum dari 1000 mobil Avanza mempunyai rata-rata 135,8 km per jam dengan simpangan baku 4,2 km per jam. Jika sebuah sampel sebesar 100 mobil dipilih secara acak tanpa pengembalian, hitunglah probabilitas kecepatan maksimum rata-rata dari 100 mobil Avanza tersebut yang rata-ratanya melebihi 136,5 km per jam. Nah, cara penyelesaiannya adalah diketahui X sama dengan kecepatan maksimum dari mobil Avanza, N sama dengan 1000, mu X 135,8, sigma X sama dengan 4,2. Ditanya, probabilitas kecepatan maksimum rata-rata dari 100 mobil Avanza tersebut yang rata-ratanya melebihi 136,5 km per jam atau P dalam kurung X bar lebih besar dari 136,5 sama dengan titik-titik. Nah, jawabannya bisa dilihat dalam gambar. Mu bar X sama dengan mu X sama dengan 135,8. Sigma bar X sama dengan sigma X per akar N dalam kurung akar N kurang N per N kurang 1 sama dengan 4,2
per akar 100 dalam kurung akar 1000 kurang 100 per 1000 kurang 1 sama dengan 0,42 dalam kurung 0,9492 sama dengan 0,3987. Selanjutnya, Z sama dengan X bar kurang nu X bar per sigma X bar sama dengan 136,5 kurang 135,8 per 0,3987 sama dengan 0,7 per 0,3987 sama dengan 1,757 sama dengan 1,76. Nah, setelah kita mendapatkan nilai 1,76, bisa diisi dengan P dalam kurung X bar lebih besar dari 136,5. Jadi, P dalam kurung lebih besar dari 1,76. Sama dengan 1 kurang P dalam kurung Z lebih kecil dari 1,76 sama dengan 1 kurang 0,9608 sama dengan 0,0392. Jadi, probabilitas kecepatan maksimum rata-rata dalam 100 mobil Avanza tersebut yang rata-ratanya melebihi 136,5 km per jam adalah 0,0392 atau 3,92%. Jadi, nilai dari 0,9608 ini bisa didapat dari tabel distribusi normal. Berikut adalah tabel dari distribusi normal. Nah, dari tabel distribusi normal ini, kita bisa mencari dari jawaban yang tadi, yaitu 1,76. Kita lihat dari sisi kiri, mencari 1,76. Lalu kita mencari kolom ke-6. Di situ kita bisa mendapatkan jawaban dari 0,9608. Itulah jawaban dari pertanyaan yang tadi. Nah, dari tabel distribusi tadi, kita bisa tahu kenapa kita mendapat 0,9608. Sekian video kali ini. Thanks for watching. Jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube channel ini. Bye.